Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Abi semuanya. Jumpa lagi di channelnya Nu Abi. Alhamdulillah hari ini mungkin sedikit disclaimer gitu. Disclaimer dulu, boleh. Soalnya konten Nu Abi selalu tentang ngevlog, makan-makan, mukbang itu, dan jalan-jalan kayak orang berada gitu kan. Berada sudah kita punya, diberikan nikmat oleh Allah. Nah, di video kali ini, hari ini Nu Abi sedang berada di tempat obrolan santai. Mungkin ini adalah konsep dari Nu Abi yang baru ya. Mungkin di sini ada narasumber dari guru besar kita, Pak Ustadz dari Bandung. Pesantren apa, Pak Ustadz? Pesantren Darul Mukarrabin. Oh, ada pesantren Darul Mukarrabin. Tempat orang yang mendekatkan diri. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita sedikit akan sharing atau ngobrol santai. Ngobrol santai kehidupan sehari-hari, tentang masalah mencari nafkah, tentang kehidupan lainnya. Siap. Seperti enak penampilan Abi guys, jadi bedanya atau pakai pecit. Artinya pecit apa tuh nih? Non pecit teh. Artinya teh. Gitu. Naon pecit. Amun pecit bahasa Arabna naon? Kayak pecit bahasa Arabna apa tuh? Naon? Ustadz apa? Benar Bang Jaga. Wadahulu, benar. Bahasa Arab aja. Pasti gitu, wadahulu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bertanya-tanya, bisa ayah Bang Jack atau dari penonton semuanya yang mau bertanya. Silakan, mumpung ada juru bicara ahli gitu. Suganta juru kampanye. Juru bicara apa juga apa kayak juru bicara mah kayak juru kampanye. Mungkin ada narasumber yang katanya mungkin Pak Ustadz bisa memberikan satu masukan gitu. Jual masukan karena lagi ngobrol. Satu tema penting. Inilah tema pentingnya mah. Ini silahkan ini kan itu rata-rata orang Garut ya. Orang Garut. Rata-rata orang Garut, ini teh jauh-jauh dari Garut sampai ke Pulau Tanjung Balai Karimun deh gitu ya. Ini teh dalam rangka apa itu gitu? Biasa Pak. Apa mengembangkan bakat? Apa itu teh? Bang Jack dan itu. Berarti mengembangkan bakat ya, bakatku butuh. Nah ini teh memang di Garut gak ada pekerjaan atau gimana itu sampai jauh-jauh begini. Rupanya Pak Ustadz dalam mundi cari oskan mah. Pada malam mah pasti Garut pasti ayah. Cuman mungkin ke Tanjung Balai atau ke merantau ke perantauan jauh itu mungkin istilahnya sambil menyelam minum air, nyari pengalaman juga. Nyari pengalaman, nama wawasan ilmu gitu. Mencari pekerjaan yang lebih gitulah. Lebih naon ya. Bisa juga kan di lembur mah macul gitu ya. Kayak macul kan. Jadi makanan naonnya ayam. Tapi memang secara ya mah langkung tiasa menghidupi keluarga gitu pemengarantau teh. Alhamdulillah ya rantauannya. Namun di kampung misalkan harga maco 25 ya, dia bisa lah 25.500 mah gitu. Gitu. Ya sedikit kan lumayan ya. Namun boboroh maco mah 25.000, dia mah menangnya 25.500. Kan biar aku ongkos atuh. Biar aku ongkos. Lumayan lebih lah. Ya beda ya. Tapi itu masalah ta ninggalkeun keluarga ta gitu. Ya mungkin ada beban posta soalnya di Tanjung Balai Karimun tuh kadang bukan 1 bulan, 1 hari, seminggu, 2 minggu kan, kadang setahun sampai 2 tahun. Iya. Ya mungkin kangen anak, istri gitu. Kayak istri mah kangen. Sami kangen. Ya tapi demi engkau dan si buah hati lah gitu ya. Demi engkau dan si buah hati gitu. Kayak judul lagu. ya benar. Nah mungkin Pak Ustadz simpulin pribadi atau teman-teman semuanya mau sedikit bertanya tentang hukum
apa gimana tentang soalnya kan dalam mencari rezeki itu yang kita tidak tahu halal apa haram, caranya itu gimana gitu. Kadang kita kan apalagi kalau kita keliling kan ngesol gitu atau tempat gini, kadang bilangnya ini ngesolnya najos sepatu lain ngesol lawat lain tidak lagi. Jadi istilahnya kalau kita bikin baju, bikin sepatu, kadang orang pelanggan itu bertanya, Pak gimana ini kuat padahal hati kita itu belum tentu kuat. Apa kuatnya deh, kuat apa? Kekuatan dari servisan gitu. Oh ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi prinsip dasar nama dalam kita bermuamalahnya, disebutnya bermuamalah itu berhubungan dengan orang lain, berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kan ada produksi, distribusi, konsumsi gitu ya. Menjual jasa termasuk di dalamnya. Prinsip dasar nama ada minimal 3 hal lah gitu ya. Yang pertama bahwa kita menawarkan jasa itu niatnya adalah ta'awun, niatnya tolong menolong. Nah, tolong menolong bahwa kita punya jasa tertentu, jasa ngesol, sementara orang lain punya masalah, sepatunya rusak gitu atau apanya rusak. Nah, kita niatkannya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Nah, ketika niatnya saling tolong menolong berarti kita tidak mungkin gitu ya melakukan yang kedua. Tidak mungkin karena niatnya ta'awun, maka yang kedua dalam bermuamalah itu tidak boleh adanya kezaliman, tidak boleh zalim. Nah, jadi niatnya ta'awun, kemudian tidak boleh ada kezaliman. Yang ketiga, nah dalam proses bermuamalah itu jangan sampai terlibat namanya maghrib. Nah, jadi ulah bermuamalah di maghrib, lain maghrib pas sholat maghrib, lain maghrib teh ada unsur maisir, unsur goror, unsur riba. Nah, maisir hartosna unsur artinya unsur spekulasi. Nah, kemudian goror unsur menipu, unsur menutup-nutupi dan sebagainya. Riba kemudian unsur menambahkan atau mengurangkan gitu ya, seperti yang seharusnya didapatkan. Nah, tadi kita menyebutkan ini kuat padahal tidak kuat, berarti itu kita masuk kepada yang disebutnya dengan goror. Goror ya, kita bisa bilang ini ya kuat lah untuk sebulan 2 bulan gitu aja. Nanti sebulan berikutnya ngesol lagi aja ke saya gitu. Atau kita bisa bilang gini, ada kekuatan dan tidak kuatnya mah tergantung pemakaian. Kan itu mah benar kan, seperti itu mah. Jadi kita tidak perlu ada yang disembunyi, tidak ada yang, jangan bilang misalkan wah iya mah sok dipakai main bal 100 kali dia kuat. Itu udah goror itu di situ mah gitu. Jadi meskipun beli sepatu tentara gitu. Sepatu tentara, sepatu main bal gitu. Sampaikan apa adanya itu karena tadi niat dari kita bermuamalah dan niatnya ta'awun, sehingga tidak boleh zalim. Ada satu prinsip lagi dalam bermuamalah itu ada namanya antarodin. Antarodin itu saling ridho. Jadi dia ridho dengan, makanya di situ boleh di dalam Islam itu adanya disebutnya tawar menawar, termasuk adanya hiar. Hiar itu semacam garansi lah. Kalau ini rusak dalam 2 hari boleh minta minta perbaikan, atau misalkan hiar itu memilih untuk transaksinya dilanjutkan atau tidak dilanjutkan gitu. Jadi orang boleh tuh menyiapkan seperti itu. Nah, apa sebabnya seperti itu? Karena tadi muamalah teh bagian dari upaya kita memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi kebutuhannya itu teh jadi ibadah gitu. Kalau jadi kan kita ngesok keliling ini dan sebagainya, insya Allah jadi ibadah kalau niatnya tadi, atau punya landasan itu tadi, bukan semata-mata mengejarnya ekonomi materi gitu, seperti itu. Bisa jadi ibadah. Bahkan kan ada hadis Rasulullah SAW gitu, ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sholat, dengan saum gitu, hanya diampuni dengan seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah gitu yang kemudian bekerja keras, banting tulang katanya, kukurilingan, kapanasan, kehujanan yaitu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ayah dosa-dosa yang terhapus dengan itu. Nah, itu bisa menjadi penghapus dosa kalau orang nanya sesuai aturan gitu. Ayah tadi ayah goror, ayah maisir, ayah dolim gitu ya. Niatnya ta'awun, kemudian saling ridho. Nah, itu menghasilkan itu.
suami itu kitunya lebar terus mah capek kehujanan kepanasan jauh di istri bari masalah nama teu bisa pulsa elektrik kan gitu ya. Jadi istri mohon tanya boleh dolimnya seperti apa sih? Kita menghargakan sepatu kelebihan atau kekurangan atau gimana? Prinsipnya mah dolim itu ada orang yang merasa dirugikan. Kalau antarodin saling ridho, artinya saling ridho itu dia mau dengan harga segitu, gitu ya, itu tidak masalah, gitu. Tapi yang kalau dirugikan itu misalkan ada sesuatu yang sengaja kita tutupi, cacat, rusak dan sebagainya, sengaja kita tutupi supaya orang tidak tahu, kita tahu, kemudian dihargakan dengan harga yang standar, kemudian kita tahu itu bermasalah seperti itu, tapi kita biarkan sehingga orang begitu make kok langsung rusak gitunya, kemudian dia merasa dirugikan, nah, itu namanya dolim. Kalau misalkan belanja uangnya ada yang sobek, baru kita lipat-lipat tumpuk-tumpuk. Itu benar. Prinsip dasarnya mah kan apakah kan uang itu masih berlaku sebenarnya, cuma kita gak enak aja kalau uangnya kan kalau masih ada nomor serinya, nomor itu pernah rokok gitu kan, pinjam duit 1.000, seribunya robek. Iya, yang gitu mah kan si uangnya itu masih bisa berlaku dan masih bisa ditukar. Masih bisa ditukar kan uangnya nanti. Iya, itu bang. Kecuali kalau uang palsu kan, uang palsu nggak boleh. Kalau uang lecak, uang sobek dikit dan sebagainya kan itu masih bisa ditukar nantinya. Seperti itu, tidak masalah. Jadi, itu mumpung lagi ada Pak Ustadz di sini. Jadi kalau ada tadi misalkan ada yang rusak dan sebagainya, boleh kita sampaikan gitu. Ada ini. Saya menghargakannya sekian, misalkan ya adu tawar biasa gak apa-apa, tapi dia tahu bahwa ada masalah itu. Kalau dia ya gak apa-apa lah segitu mah, dah saya kebetulan butuh dan itu mah kayaknya gak masalah, saya bayar tetap sekian gitunya, saya gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tadi tidak ada goror namanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada unsur menipu. Gitu. Pokoknya nama ulah maghrib tadi, maghrib tadi maghrib teh maisir, goror, riba gitu, maghrib teh. Dan tidak ada kezaliman. Maghrib. Ini Mas, Ustaz mau tanya lagi, tapi di luar dari jalur ya. Jalur barusan. Masalah muamalah. Sebenarnya jalur alternatif. Malam juga mau disampaikan gitu, cuman arera mungkin. Masalah impak. Masalah impak nih kadang-kadang ada dua pendapat gitu ya. Seperti gini, suaminya impak, istrinya pun ikut impak. Tapi sementara uang istrinya itu dari suaminya, oke. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Oh ya, ini bagus. Ini luar dari jalur. Siap. Tapi nyambung, maksudnya nyambung begini, bahwa kita ini bermuamalah kan dalam rangka menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bukan mencari sebenarnya, dari sisinya sudah ada, tapi kita berikhtiar itu untuk menjemput rezeki dari Allah, dan Allah melihatnya pada ikhtiarnya, bukan pada hasilnya. Jadi maksudnya kalau kita sudah berusaha keras dan sebagainya, itulah yang tadi menjadi pahala, menjadi penggugur dosa dan sebagainya. Lain hasilnya, hasilnya mah mending korupsi kan, hasilnya gede gitu, seperti itu. Tapi kan dosa itu. Nah, tentang infak di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal tentang orang-orang yang bertakwa kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalimat infak tadi dikaitkanana dengan wa mimma, dan dari sebagian razaqnahum yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan. Nah, rezeki yang berarti infak ini berkaitan dengan rezeki yang kita dapatkan. Rezeki yang kita dapatkan itu ada yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang melalui kita ikhtiar, ada melalui pemberian. Kayak istri kan itu pemberian dari suaminya. Jadi artinya berarti si suaminya dia menginfakkan harta dari hasil dia dapatkan, hasil pekerjaannya dia dapatkan, kemudian dia infakkan sebagian dari hartanya. Kemudian si istri dia kan mendapatkan rezeki juga, rezeki dari istilah nafkah dari suaminya untuk kebutuhan dirinya. Berarti dia mendapatkan rezeki juga kan? Karena mendapatkan rezeki, maka wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang dia dapatkan rezeki dari melalui suaminya itu dia harus menginfakkan. Cuman bedanya kalau yang suami dia menginfakkan dari keseluruhan untuk kebutuhan seluruh keluarganya. Kalau yang istri mah kan berarti dia dari
kebutuhan dirinya yang ditanggung oleh suaminya, gitu, seperti itu. Kebutuhan dirinya yang ditanggung oleh suaminya berapa untuk dirinya ya, untuk dirinya. Misalkan tadi Mang Agus ngaresikoan keluarga, ngaresikoan ke istri teh misalkan sebulan seberapa Mang Gus? Anggap 3 juta gitu. 3 juta teh 2 juta kange anak-anak dan sebagainya eta tos di tadi ku Mang Agus tos beres dietakeun termasuk kange istrina tos diimpakan istilah nama. Anu 1 juta deui khusus kange istri tah si istri ngaimpakeun nanti 1 juta we gitu ulah 2 juta. Berarti hukumnya nggak apa-apa gitu. Lain nggak apa-apa, malah kan infak mah tadi dari apa yang diberikan rezeki oleh Allah. Jadi sepanjang orang dirizkian kena ku Allah wajib hukumnya berinfak gitu. Jadi ya, kita berdua nih dua-duanya iya. Nah, cuman gitu. Lain boleh cakap harus. Abdul. Abdul. Yang sangat misalnya menekan batin gitu. Abdul. Soalnya ada 2 versi. Ada versi. Makanya saya bertanya dulu. Cukup ke suamina misalkan yang tadi karena yang si istrinya juga sebenarnya dapat rezeki. Atau bisa jadi gini, istrinya itu kan selain dapat rezeki dari suaminya, misalkan dapat dari yang lain gitu kan, bisa gitu. Namanya, tapi prinsip dasar mah infak itu dari sebagian yang Allah berikan rezeki. Sebagian itu bisa 1%, 2%, 3%. Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab 50%, Abu Bakar Siddiq 100%, gitu kan, tergantung keimanan kita. Karena infak itu menandakan bahwa kita semuanya itu memahami bahwa yang kita dapatkan itu bukan milik kita, eta mah hanya titipan ti Allah gitu, sehingga kemudian dibersihkan supaya kemudian titipan itu berkah bagi kehidupan. Sabab lamun itu tidak berkah keur mah saeutik teu berkah, itu loba gitu berkah mangan tidak baik gitu kan. Keberkahan teh ziyadatul khair, nambah kasayaan, banyak menjadi kebaikan, sedikit menjadi kebaikan kan gitu. Nah, salah satu kebaikannya adalah dengan menginfakkan sebagiannya tidak harus kudu 10%, kudu sabaraha 20%, mun di Kristen mah 10%, mun di Yahudi 20%. Gitu di kita 2,5% ada itu kalau disandarkannya dengan zakat 2,5%, tapi kan zakat mah pami kenging nisob. Lamun tacan kenging nisob, orang belajar mengeluarkan harta teh dari infak itu mas bebas, persentasenya bebas sebenarnya. Wa mimma dan dari sebagian, min ma dan dari sebagian ma apa-apa rozaknahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Satu lagi Pak Ustaz. Siap. Maaf ya ini dari lagi korban dari istrinya. Masalah jama ya. Jama tuh apakah kita harus jama tuh di perjalanan atau di sekitar, misalkan kita nih lagi ada di rumah, lagi sibuk ya kita sibuk. Langsung aja misalkan sholat duhur, sholat asar ditarik ke duhur. Duhur, sabaraha. Ditariknya sabaraha. Dua-dua atau opat-opat. Dua-dua bisa. Nah ini. Sekarang kan kadang-kadang ada orang juga, misalkan lagi ada acara atau gimana gitu ya. Tapi itu kan acaranya seperti misalkan di ruangan lah misalkan. Tapi sholatnya mereka tuh di jama, sementara masjid itu dekat. Apakah mereka nggak bisa turun dulu misalkan kan? Untuk misalnya sholat dulu berjamaah sementara meninggalkan dulu acara. Berarti menurut kesibukannya. Pertama gini, harus dibedakan antara jama dan qashar. Ini sering disatukan. Padahal jama itu tidak harus pasti qashar. Qashar juga tidak pasti harus jama. Itu jama dan qashar itu sebuah takhfif itu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang beda ininya. Gitu, kalau qashar di dalam ayatnya tentang orang diperbolehkan mengqashar itu adalah ketika kemudian dia dalam sebuah perjalanan yang dikhawatirkan ada fitnah kalau dia kemudian berhenti dulu terlalu lama dan sebagainya. Fitnah itu kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang bisa menggelincirkan gitu. Contohnya misalkan dalam perjalanan jauh, dalam kemudian peperangan dan sebagainya kan itu ada qashar. Nah, kalau jama dalam berbagai hadis Rasulullah SAW itu konteksnya bisa berbagai macam, termasuk sakit, termasuk perjalanan juga, termasuk ada bencana, ada banjir, ada hujan besar yang tidak memungkinkan, dikhawatirkan ini tidak memungkinkan ke masjid bolak-balik misalkan seperti itu ya.
Nah, dia jama seperti itu. Atau kemudian ada situasi bencana, ada situasi itu boleh. Nah, cuman jama itu ada dua, ada jama tam, ada jama kosor. Jama tam itu jama yang tetap sempurna. Kalau 4, kalau duhur asar ya duhurnya 4, asarnya 4. Nah, gitu. Kalau jama kosor berarti sudah jama disatukan, juga dikurangi kosor. Nah, persyaratannya kalau mau jama kosor itu dia melakukan perjalanan yang perjalanannya itu memakan waktu, atau dalam kondisi, kalau di zaman Rasulullah dalam kondisi peperangan, dalam kondisi mara bahaya dan sebagainya, itu jamak sekaligus kosor seperti itu. Kalau yang tadi kayak Magus bilang lagi ada acara gitu di ruangan, lagi ada acara, tergantung juga kan, bisa aja. Nah, itu bagusnya jamak tam, bagusnya jamak tapi tam. Misalkan hajat, kamu panganten ya, anu bising kita kudu di naon lah, kudu geus make up ge asar kudu yeuh deui mah. Misalkan di jamak ge lah jamak takhir beh bari bubaran ieu gitu lah, jamana jamak tam seperti itu, karena dia tidak sedang perjalanan kan. Gitu. Jamak tam. Jamak tapi tam. Hari Mang Agus mah da perjalanan terus da urang Garut. Aya nu meyakini sepanjang lain di lemur eta disebutna perjalanan. Jadi meunang kene kosor itu lah. Tapi aya nu lebih ya lamun tos lebih dari 3 hari mah. Lebih 3 hari, 3 hari, geus lebih 3 hari mah kudu geus tidak berlaku lagi kosor. Rukhsah itu sebagian ulama berpendapat bahkan yaitu rukhsah itu kebaikan dari Allah yang untuk diambil, untuk digunakan. Jadi tapi kalau kita misalkan mengambil lagi sisi yang lain, saya ingin lebih sering komunikasi dengan Allah, jadi tidak mau di jama-jama, ada najan perjalanan jadi keluar mah ada masjid dan sebagainya, ada bolak-balik, itu lebih baik juga. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengambil rukhsah, karena itu bukan hanya diperbolehkan. Namanya rukhsah itu diperbolehkan, diambil aja gitu. Nah, maka kemudian kenapa pada prinsipnya dalam Islam itu kenapa ada keringanan-keringanan itu, karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi lebih baik dijama, dikosor dan sebagainya daripada tinggal sholat, daripada tidak melaksanakan sholat, daripada kemudian sholatnya katoler-toler dan sebagainya. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi Allah itu kasih kemudahan-kemudahan itu supaya kita tetap bisa sholat, supaya kita tetap bisa menjalankan ibadah dan sebagainya. Dikasihlah kemudahan-kemudahan itu gitu. Nah, jangan sampai kemudian udah dikasih kemudahan tetapnya tidak mau gitu. Kita tidak dengan alasan asa teh enak mending sholatnya di jama wae gitu. Mendingan teh sholat itu kan salah itu teh. Gitu, mendingan teh sholat daripada sholat di jama wae gitu. Diskon ibaratnya. Geus pasian diskon teh diambil tapi masih kene teh dilaksanakeun, teh diambil kene gitu seperti. Nah, jadi adanya tahfif, adanya keringanan itu yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan gitu, supaya orang tetap bisa ibadah. Itu hebatnya Islam. Pak Ustadz, nah bedanya beda warna lain, narasna maksudnya lain mungkin tentang akikah. Akikah. Oh ya akikah soalnya iya namanya gaduh murang kali. Mohon. Tacan. Terus kali Pak Ustadz lain maksudnya namanya lahiran istrina, lain mengjaka namanya mengjaka lahiran. Istrina sama dia atau Pak Ustadz manja dia ngelahirkan. Ya. Akikah kumata akikah. Akikah mengenai akikah teh kan nya siga di kampung mah akikah teh kan akikah teh orang tua kanggo anak. Kanggo anak betul. Tapi ayah kan orang tua seperti orang tua saya gitunya, saya ke dia sanggem karena seueur mungkin anak atau karena kondisi lah baheulana kondisi ekonomi pada kurban dengan kudu akikah heula. Kalau akikah kangge diri sendiri apa boleh gitu abi akikah sendiri? Iya. Nah, jadi betul, itu pertanyaan bagus ya, sering dinaik lagi gitu. Jadi akikah betul tugas orang tua dan sebagainya. Memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu gitu mauludu tergadaikan, manusia itu tergadaikan marhunun di akikati, tergadaikan oleh akikahnya. Jadi kalau belum diakikahi nanti tergadai itu si amalnya belum jadi
can jadi dietang lah gitu sebenarnya. Tapi itu akikah betul, itu mah kewajiban orang tua sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita punya keluangan rezeki maka kita tunaikan. Tapi kalau tadi benturannya antara akikah dan kurban, mana yang harus didahulukan? Kurban. Kurban yang harus didahulukan. Tadi gitu kan, jadi belum akikah. Karena kurban mah sudah, kurban mah bagi, ininya kepada setiap, bukan kewajiban orang tua, kan kewajiban pribadi yang punya keluasan rezeki di bulan, di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Barang siapa yang punya keluasan rezeki di bulan-bulan itu, di tanggal-tanggal itu, walam yudhi, dan tidak berkurban, maka fala yuqribuna yusallana, musallana, janganlah dia mendekati tempat sholatku, kan gitu ancaman nanti. Tapi kalau akikah tidak ada sampai ancaman seperti itu gitu. Jadi kalau kita punya keluasan rezeki nih, punya sadomaeun antara ngakikahan diri atau napi kurban, mendingan kurban, pilihannya justru kurban. Gitu, kurban. Di kampung banyak teorinya gitu, kena akikah lah gitu. Amun acan mah sama kurban bisa iya betul. Padahal karena kurban mah gitu. Kurban mah kewajiban diri, akikah mah kewajiban orang tua sebenarnya. Ya kalaupun tidak gitu. Kalaupun tidak tunai, orang teu berdosa gitu. Orang tua ari kurban mah lamun orang punya keluasan rezeki dan tidak mengorbankan, tidak walam yudohi, tidak berkorban, dina hadisna la yuqribuna musallana, tidak boleh mendekati ke musola aku, ke tempat sholatku, artinya ancamannya besar gitu, seperti itu. Itu mungkin. Nah, nanti misalkan ketika kita sudah kurban, aya keneh dua memungkinkan ya ieu mah nya made ditunaikan gitu tenan naon gitu. Sedangkan tapi lamun ngan hiji-hijina aya ngan sahijieun dan sebagainya, dahulukan kurban.